masih di Taman Paseban. Dan kali ini sudah hadir di studio tamu spesial kita yang sudah membawa hasil karyanya dari UMKM. Ini dari Arnik Batik. Ini dengan Mbak Arni. Betul sekali Pak, Iya, saya Arni. Ini dengan karya apa ini Mbak? Ini batik serabut kelapa Bapak, dikombinasi dengan tulis. Oh ini batik serabut kelapa nggih. Iya Pak. Tak kira korden iki Mbak. Iya ya, tapi ya bagus ya Mbak ya. Sudah berapa lama ini Mbak? Ini berjalan 3 tahun Pak. Wah gak tekan ngendi berjalan 3 tahun Mbak? Kebetulan saya kan dari IKM Kecamatan di Kranasda Bantul dan saya sudah mempresentasikan batik serabut kelapa ini di beberapa negara. Pernah di Malaysia, Singapura, Jepang, dan terakhir kemarin sebelum corona itu saya di Cina, di Beijing. Itu bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga karena kebetulan saya dulunya 2017 pemuda kreatif waktu itu. Oh, iya. Berarti ini sudah melalang buana ke luar negeri, Ji? Iya, alhamdulillah Bapak. Oh, berarti dulu pemuda kreatif. Iya. Sekarang nggak kreatif no Mbak jenengan? Sekarang didoakan aja Bapak biar lebih Ayo kreatif. didoakan bareng-bareng ayo. Iya. Terus kalau mungkin hasil karya ini biasanya yang menyukai itu kalangan apa Mbak? Biasanya memang kalangan yang mencintai batik seperti itu karena sekarang ini kan batik beragam ya, berinovasi. Nah, salah satu inovasi saya kan di batik serabut kelapa. Kalau orang biasanya membatik pakai canting, saya memakai serabut kelapa seperti ini. Jadi saya membuat 3 kuas. Ada kuas makar yang seperti ini bentuknya, kemudian ada kuas love. Jadi ya seperti ini buat membatiknya. Terus ada kuas gandeng. Nah, masing-masing ini bisa membentuk motif batik dengan cara dikibaskan sesuai pola yang saya inginkan seperti itu, Pak. Caranya pripun iki? Caranya dikibas, Bapak. Jadi misal di sini ada lilin batik yang sudah dipanaskan mencair, itu nanti saya bisa membentuk melingkar atau seperti kaung, bisa juga ukel-ukel seperti motif batik yang sudah ada, tapi membatiknya pakai kuas ini seperti itu. Nggak pakai canting. Nggak pakai canting berarti. Canting digunakan untuk kombinasi saja. Jadi tetap ada ciri khas batik sejak zaman dulu. Jadi melestarikan batik dengan berinovasi ala anak muda seperti itu, Bapak. Kreatif ini benar-benar. Terus untuk tingkat kesulitannya apa ini Mbak dengan batik yang biasa itu? Oh ya, kalau untuk tingkat kesulitan sih ini jauh lebih mudah sebenarnya. Hanya saja, hanya saja bagaimana tangan kita untuk bisa lentik menari-nari di atas kain dengan kuas ini seperti itu. Melentik menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bukan seperti itu juga, Bapak. Ayo, takono ra guyu-guyu. Terus nyuwun ngapunten. Terus untuk yang pengen pesan, ini alamatnya ada di mana? Ini biar pemirsa yang pengen datang langsung. Oh ya, boleh sekali. Silakan nanti yang ingin melihat seperti apa batik serabut kelapa dan langsung membelinya bisa di Singosaren 3 RT 4 Banguntapan Bantul seperti itu. Atau bisa di Instagram Dekat rumah saya itu, nanti saya ke sana. Singosaren Banguntapan. Baik, pemuda bebas nafsa di Hari Merdeka. Tema kita dalam Taman Paseban kali ini ya. Sebelum ke Bu Arvin lagi, saya mau ke Pak Helmi dulu nih. Ya. Pak Helmi, ada gerakan-gerakan anti nafsa nggak ya? Nah, itu dari Pemda. Ya, sebenarnya secara khusus nggak ada, tetapi tentu kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu mengarah pada upaya untuk menanggulangi agar nafsa atau narkoba itu tidak berkembang di berbagai kalangan masyarakat. Ya. Tentu hal yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Ya. Kita berupaya memberikan kesibukan-kesibukan kepada warga masyarakat, kemudian ada pemberdayaan Karang Taruna, lalu kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ada diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga mereka dapat melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan harapannya, sesuai dengan passionnya, sehingga dengan kesibukan-kesibukan yang mereka laksanakan itu sebenarnya ada upaya untuk mengalihkan agar jangan sampai pikiran mereka itu terpikir kegiatan untuk mencoba-coba narkoba gitu ya. Jadi pemerintah itu selalu berupaya bahwa tujuan yang baik itu harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang baik. Mengkonsumsi narkoba itu kan
kegiatan upaya menerabas gitu. Hal yang inginnya segera tercapai, tetapi melalui cara-cara yang tidak baik. Pintas. Orang sering mengatakan kalau mengkonsumsi narkoba itu kemudian hatinya merasa tenang, kemudian mudah tidur, kemudian angan-angannya itu bisa terwujud. Itu kan lintasan-lintasan sesaat yang dalam akal pikiran kita tidak baik untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itu memberikan pemahaman kepada generasi muda, kepada warga masyarakat yang masih dalam usia belajar di sekolah, maka kesibukan-kesibukan atau ekstrakurikuler yang dilaksanakan itu dengan harapan mereka memahami bahwa yang namanya upaya untuk meraih kehidupan yang lebih baik, cita-cita itu harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang baik, tidak melalui cara-cara yang instan sebagaimana orang mengkonsumsi narkoba gitu. Nah, kemudian ada juga mereka terpengaruh narkoba itu karena faktor ekonomi. Orang sering membayangkan bahwa jual beli narkoba itu menggiurkan, bisa untungnya memberikan gede. keuntungannya gede, bisa memenuhi berbagai kebutuhan yang sekarang ini mereka butuhkan, bisa gonta-ganti HP, sekarang mungkin bisa gonta-ganti sepeda karena trennya menggunakan sepeda dengan jual beli narkoba mereka bisa memenuhi itu, tetapi itu kan hal yang tidak baik. Maka pendidikan karakter bagi para remaja itu sangat penting agar semua tujuan itu dilakukan melalui langkah-langkah yang memang regulatif dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma hukum, dan juga tidak melanggar norma sosial. Gitu. Pokoknya dibikin sibuk aja lah. Iya, dibikin sibuk ya. Nek pengen berhasil itu harus melewati proses. Kadang kan anak muda itu nggak tahannya di prosesnya itu. Oh gitu ya, pernah muda soalnya. Loh, saya lahir langsung tua saya. Pada ke ular jaran. Oke, Bu Arvin, kita menjawab pertanyaan Pak Camat tadi, potensi bahaya narkoba seperti apa? Iya, jadi wilayah yang berpotensi tinggi itu memang selama ini memang yang kita lihat itu adalah di wilayah-wilayah perbatasan ya. Tadi saya sampaikan juga wilayah daerah Banguntapan, Sewon, Kasihan. Tapi nanti kalau pengedar dengar nanti terus dia, oh berarti kalau BNN tahu nanti terus di jauh-jauh tempat yang jauh-jauh aja ya. Jangan ya. Ya, tapi memang itu lebih berpotensi wilayah-wilayah perbatasan. Apalagi kita ini sekarang diapit oleh 2 bandara ya, bandara internasional yang dari Kulon Progo lewatnya juga lewat Bantul juga. Nah, ini juga akan lebih mempermudah para pengedar itu melakukan peredaran narkoba di situ. Dan yang perlu kita hati-hati, narkoba itu kayak virus loh, Mbak. Ya, jadi tidak hanya virus corona yang berbahaya, tapi virus narkoba ini juga berbahaya. Karena apa? Biasanya satu orang yang pakai itu akan mengajak ke teman-teman paling dekat. Teman-teman paling dekat. Saya deketan Ibu aja deh. Iya, boleh nanti. Iya, jadi ben ketularan ya Mas ya. Jadi saya lihat dari kasus yang ada di wilayah Bantul itu ternyata ngeblok wilayahnya. Jadi ada satu orang tertangkap di wilayah ini, ternyata teman-temannya itu juga satu wilayah begitu. Itu sering sekali terjadi. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih, ada 1 menit terakhir. Motonya dari BNN apa sih Bu untuk closing statement? Motonya nanti apa sekarang? Sekarang dong. Oh, sekarang. Moto dari BNN ini sekarang adalah hidup 100% ya, sehat, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Tuh, gitu. Iya, oke. Iya, udah didengerin, dicatat. Nek dijawab ben lancar. Oh iya. Oke. Siap. Iya, baik. Gendo Pawon mau pamit dulu, Bu. Ini. Pamit, Bu. Iya, saya mau nanya sebenarnya sama Ibu, kalau mafia narkoba kan ada. Gendo narkoba ada nggak kira-kira? Ada, contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Ibu ileng lirik aku ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Arvin, Pak Helmi Maturnuwun untuk informasinya. Sukses terus untuk berdua, dan kita pamit dulu. Saya Vira Maya juga Persegi Panjang. Mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.